Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel saya Imron Wasi. Selamat datang. Hari ini kita akan berupaya mendiskusikan salah satu topik yang berkelindan terhadap dinamika politik di tingkat lokal, terutama ketika kita sudah melewati fase tahapan politik di tingkat lokal, terutama yang berkelindan saat pemilihan kepala daerah 2024 di Provinsi Banten. Sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui bahwa pada Pilkada Banten 2024 ini mempertemukan dua kandidat. Pasangan nomor urut 1 ada Airin Rahmidiani yang berpasangan dengan Ade Sumardi. Yang kedua ada pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Sebelum kita bicara lebih jauh terhadap kedua figur yang berlaga pada Pilkada Banten 2024, mungkin kita bicarakan dulu historis dari kedua figur ini. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Ibu Airin Rahmidiani ini merupakan mantan wali kota di Tangerang Selatan. Selain itu juga Ibu Airin memiliki historis keluarga sebagai istri dari Tubagus Sherwardan atau Pawawan. Nah, sedangkan di sisi yang lain wakilnya Ade Sumardi merupakan salah satu mantan wakil Bupati Lebak selama mendampingi Ibu Iti Oktavia Jayabaya. Nah, dengan kata lain, Ibu Airin ini merepresentasikan keluarga besar partai politik Golkar di Banten karena merupakan istri dari Tubagus Sherwardan atau Pawawan yang kita ketahui juga memiliki garis genealogis dengan Ibu Atut serta almarhum Tubagus Hasan Soib, ibu dari kedua putra maupun putri Ibu Atut dan Pawawan. Oleh karena itu, ini sangat menarik untuk didiskusikan. Terlebih kekuasaan politik pasca reformasi di Banten ini seringkali di jabatan eksekutif dipimpin oleh kader atau anggota dari Partai Golkar, terutama yang memiliki garis genealogis tadi dengan keluarga Bu Atut. Nah, oleh karena itu geser ke pasangan nomor urut 2 yaitu Andra dan Dimyati, di mana Pak Andra ini merupakan salah satu aktor politik yang pernah menjabat di DPRD Banten sekaligus hari ini terpilih sebagai Gubernur Banten. Nah, wakilnya ini adalah Pak Dimyati Natakusuma yang sudah menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Pandeglang. Nah, artinya dalam konteks Pak Dimyati Natakusuma berarti Pak Dimyati ini sebagai figur politik lokal di mana menguasai teritorial politik di wilayah Kabupaten Pandeglang. Nah, setelah Pak Dimyati tidak menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Pandeglang, jabatan Bupati Bupati Kabupaten Pandeglang ini dilanjutkan oleh istrinya itu Bu Irna Narulita. Nah, setelah Bu Irna sudah habis masa bakti selama 2 tahun, dilanjutkan lagi oleh Ibu Dewi, salah satu adik kandung dari Pak Dimyati Natakusuma. Jadi dalam konteks ini teritorial politik di wilayah Banten, terutama dalam konteks tadi Pandeglang, masih didominasi oleh keluarga politik Pak Dimyati Natakusuma. Nah, selain itu kita ketahui bahwa kalau teman-teman baca hasil survei saat proses Pilkada Banten 2024 ini menunjukkan bahwa Ibu Airin dan Pak Ade yang cenderung dari tingkat popularitas dan akseptabilitas serta elektabilitasnya yang relatif tinggi jika kita bandingkan dengan pasangan nomor urut 2, di mana capaian presentasi ini lebih besar diperoleh oleh pasangan Airin Ade, di mana mungkin teman-teman juga kita ketahui secara faktual, bahkan saya secara pribadi juga kerap kali melihat baliho spanduk-spanduk yang kemudian menunjukkan gambar atau figur Ibu Airin baik dari Banten Utara maupun juga Banten Selatan jauh sebelum Pilkada 2024 digelar. Namun dalam konteks ini kita lihat hasilnya di mana Ibu Airin dan Pak Ade ini kalah dalam pertarungan politik. Nah, nanti kita jelaskan kenapa bisa kalah begitu. Nah, kemudian di sisi yang lain kita ketahui bahwa ketika pemilih mau menentukan pilihannya terhadap kandidat, otomatis dia harus paham dulu, dia harus tahu dulu siapa yang akan maju di dalam proses elektoral. Dalam kondisi ini adalah pilkada. Nah, di Pilkada Banten 2024 itu dilakukan oleh Ibu Airin dengan membangun image politik, personal branding, salah satunya melalui platform konvensional tadi seperti baliho, spanduk di wilayah-wilayah di Provinsi Banten, baik dari Banten Utara maupun juga Lebak maupun di Banten Selatan, yaitu Pandeglang, Lebak dan sekitarnya. Nah, jadi dalam konteks ini terlihat sekali upaya untuk meningkatkan popularitas dari Ibu Airin karena sebelumnya Ibu Airin ini bukan menjadi wakil gubernur karena wakil gubernur sebelumnya itu Pak Andika, putranya dari Ibu Atut. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, kok kenapa
bukan Pak Andika yang dimajukan sebagai calon gubernur Banten, dari calon wakil gubernur Banten atau menjadi calon gubernur Banten. Nah, berarti kan ada sesuatu nih dalam konteks ini. Kenapa kemudian malah Ibu Airin yang ditunjuk? Nah, tentu terlepas dari sikap maupun dukungan yang diberikan oleh keluarga besar Partai Golkar, terutama di Banten, termasuk keluarga Buatut, ya tentu saja ada berbagai pertimbangan tertentu. Nah, oleh karena itu hal ini disadari oleh Ibu Airin beserta keluarga dan juga partai politik, di mana sebelum berlaga di Pilkada 2024 tentu memerlukan tingkat keterkenalan terlebih dahulu sebelum disukai dan akhirnya masyarakat bisa menentukan pilihannya. Jadi kan sangat sulit bagaimana orang bisa memilih tanpa masyarakat atau pemilih tahu siapa yang akan maju dalam proses elektoral. Karena biasanya kita ketahui bahwa ketika seseorang mau maju sebagai seorang kepala daerah, anggota legislatif dan lain sebagainya, itu akan mendekatkan diri terlebih dahulu dengan masyarakat. Nah, mungkin kita lihat tuh banyak spanduk baliho yang muncul ya terkait dengan Ibu Airin, baik di Banten Utara maupun juga di Banten Selatan. Nah, artinya dalam konteks ini juga berimplikasi terhadap survei yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survei, di mana tingkat popularitas, elektabilitas dan juga akseptabilitas terhadap Ibu Airin sangat tinggi. Oleh karena itu sangat logis sekali jika Ibu Airin ini akan memenangkan pertandingan atau pertarungan dalam arena politik di Pilkada Banten 2024. Nah, tapi kan kalah kandas dengan Pak Ade. Berarti ada sesuatu nih dalam konteks ini. Nah, saya meminjam istilah Profesor Pedi Hadi sebagai salah satu ilmuwan politik yang pernah bilang bahwa jika di dalam satu keluarga politik tertentu memunculkan konflik internal keluarga, maka ini akan menjadi salah satu ciri dari bakal runtuhnya kekuasaan politik tersebut. Ini menurut pandangan Profesor Pedi Hadis di bukunya tentang lokalisasi kekuasaan di Indonesia. Nah, namun di sisi yang lain saya juga mencoba untuk menggunakan telaah dari teori-teori lain. Misalnya di sini Gibson pernah bilang bahwa biasanya para petahana keluarga politik ini akan melakukan boundary control atau boundary closing atau pertahanan diri atau membangun benteng-benteng politik. Untuk apa? Agar tidak mudah diintervensi, agar tidak hadir elit-elit di luar wilayah provinsi Banten itu sendiri. Nah, begitu dengan teman-teman, ketika teman-teman menjadi seorang raja, sebagai seorang bos dan lain sebagainya, tentu saja akan membangun benteng-benteng kekuasaannya. Begitupun dalam konteks politik, di mana ini berupaya untuk membangun benteng atau blok-blok agar tidak dimasuki oleh kompetitor maupun lawan-lawan politiknya. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara membangun sistem patronase, kemudian klientelisme dan sejumlah mekanisme lainnya yang dilakukan oleh keluarga politik tertentu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sistem patronase ini mau tidak mau si klien tunduk dan patuh terhadap keinginan si patron, karena patron selalu menghadirkan sekaligus menyediakan fasilitas-fasilitas terhadap si klien. Nah, sehingga di sini ada faktor simbiosis mutualisme yang menguntungkan satu sama lain di antara si patron dan juga si klien. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini, Pedi Hadis juga pernah bilang, disebut sebagai the organizing power atau kekuasaan yang terorganisir yang dilakukan oleh keluarga-keluarga politik. Untuk apa? Untuk mempertahankan status quo-nya. Karena sangat sulit sekali bagi seorang penguasa, bagi seorang rezim kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaannya dibanding kita merebut atau berupaya untuk terpilih sebagai seorang pemimpin dalam konteks politik praktis. Oleh karena itu, mempertahankan kekuasaan membutuhkan instrumen atau boundary closing atau pertahanan diri yang semakin besar begitu. Jadi kalau misalnya arena politiknya skupnya lebih besar, lebih adaptif, ya otomatis pertahanan dirinya juga harus lebih besar di atas itu. Nah, artinya dalam konteks Pilkada Banten ini di 2024 yang lalu menunjukkan bahwa mekanisme boundary closing yang dilakukan oleh keluarga politik tersebut ini cukup rapuh. Kenapa cukup rapuh? Tadi misalnya cukup rapuh karena pertahanan diri yang tidak maksimal, yang seharusnya memang di satu sisi memunculkan figur atau kandidat Pak Andika Hazrumi sebagai calon gubernur Banten. Kenapa Pak Andika Hazrumi? Karena secara popularitas Pak Andika Hazrumi sudah pernah menjabat sebagai wakil gubernur, ya otomatis sebagai wakil gubernur yang dulu mendampingi Pak Wahidin Halim otomatis sudah punya nama
nama, tinggal bagaimana meningkatkan proses personal brandingnya di halayak publik, terutama kepada pemilih di Provinsi Banten begitu. Nah, jadi dalam konteks ini kan menjadi suatu yang perlu didiskusikan, apakah betul memunculkan perbedaan pendapat dalam mengusung calon gubernur untuk kader Golkar di Provinsi Banten, terutama bagi keluarga besar Ibu Ratu Atatosia. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini juga pertahanan diri atau boundary closing tampak rapuh, sehingga sehingga bisa ditembus oleh aktor-aktor, oleh kompetitor yang berada di luar wilayah Provinsi Banten begitu ya, di luar wilayah Provinsi Banten. Oleh karena itu kita ketahui bahwa yang menjadi kompetitor dari Ibu Airin dan Pak Ade adalah Pak Andrasoni dan Pak Dimyati Kusuma, di mana Pak Andrasoni ini adalah kader Partai Gerindra, kadernya Presiden Prabowo Subianto, dan juga Pak Adim sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera. Nah, di sini sudah terlihat di mana Presiden Prabowo yang sudah terpilih pada Februari 2024 dan dilantik pada 20 Oktober 2024 ini menunjukkan berarti lebih dulu pelantikan presiden sebelum pilkada digelar, karena kan pilkada digelar di bulan November, sedangkan presiden dilantik 20 Oktober, berarti Presiden Prabowo ini sudah menjabat sebagai seorang presiden. Nah, tentunya ada teori yang lain yang mengatakan jika seorang rezim kekuasaan mau menciptakan kekuasaan politik yang solid, yang kemudian bisa berimbas kepada kebijakan dan program yang bersifat top down dari atas ke bawah, yang bisa menjaga stabilitas sosial politik, ya otomatis memerlukan satu dukungan yang diberikan oleh siapa? Oleh kepala daerah di daerah-daerah penyangga seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan wilayah-wilayah lainnya. Oleh karena itu dalam konteks ini terlihat sekali bahwa ini membutuhkan kekuasaan atau dukungan politik untuk menyokong kekuasaan-kekuasaan pemerintah di pusat. Karena di dalam teori itu dijelaskan bahwa ketika rezim kekuasaan tidak memperoleh dukungan di wilayah-wilayah, di teritori politik daerah, ya otomatis kekuasaannya juga akan rapuh. Kenapa akan rapuh? Karena kan tidak didukung oleh kepala daerah yang berasal dari partai yang sama, dari partai koalisi yang sama, dan lain sebagainya, sehingga berpotensi mengakibatkan deadlock politik, jalan buntu politik. Terlebih dalam konteks politik praktis selalu menghadirkan bagaimana egosentrisme individual, egosentrisme partai politik yang selalu menjulang tinggi. Nah, mungkin teman-teman lihat tuh, dari setiap rezim kekuasaan, peralihan kekuasaan apapun selalu ada egosentrisme individual, di mana kita ketahui bahwa jarang sekali para pemimpin terpilih yang baru ini mau meneruskan program-program di masa lalu atau di masa presiden maupun gubernur, bupati, wali kota sebelumnya. Nah, artinya dalam konteks ini agar kebijakan dan program rezim kekuasaan di pusat berjalan lancar, maka mau tidak mau daerah-daerah atau simpul-simpul kekuasaan di politik lokal ini harus dipegang atau harus dimiliki. Begitu dengan cara apa? Salah satunya misalnya dengan cara mendukung kandidat-kandidat yang terafiliasi dengan pemerintah pusat di Jakarta begitu. Misalnya kita mapping di Banten hari ini kita dipimpin oleh Pak Andrasoni dan Pak Dimyati Kusuma, di mana Pak Andra ini adalah kader Gerindra, kemudian Pak Dimyati kadernya PKS. Nah, kita tahu bahwa Partai Gerindra dan PKS hari ini mendukung rezim kekuasaan Presiden Prabowo dan Mas Wapres, Mas Gibran Rakabuming Raka di parlemen. Nah, selain itu kita geser ke provinsi tetangga Banten, yaitu di Jawa Barat, di mana di Jawa Barat ini juga kadernya Partai Gerindra, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Nah, kemudian geser ke Jawa Timur, di mana di sana ada Ibu Khofifah Indar Parawansa, di mana juga Bu Khofifah kalau tidak salah sebagai salah satu kader dari Partai Kebangkitan Bangsa, di mana PKB juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian lanjut ke Jawa Tengah, di mana ada Pak Jenderal Ahmad Lutfi yang juga dekat dengan Partai Gerindra. Nanti dicek apakah sudah masuk ke dalam Partai Gerindra atau belum ya. Kalau misalnya sudah, otomatis kan semakin memperkuat dukungan kepala daerah di simpul-simpul politik lokal terhadap kekuasaan di tingkat pusat, yaitu di Jakarta terhadap Prabowo Gibran. Nah, artinya minus Jakarta. Kalau Jakarta kan saat ini dipegang oleh kader PDIP, yaitu Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Nah, berarti 4 versus 1 berarti lebih unggul 4 kan? Nah, kalau misalnya Pak Prabowo
bahwa nanti akan maju lagi di pemilu 2029 di masa yang akan datang. Nah, tentunya simpul-simpul ini juga perlu dipertimbangkan karena kita ketahui bahwa kelima daerah ini menjadi titik sentral bagaimana kemenangan untuk menjadi seorang presiden begitu. Karena jumlah DPT-nya selalu mengalami peningkatan setiap tahun di luar wilayah-wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lain sebagainya. Jadi boundary closing yang diciptakan oleh keluarga politik di tingkat lokal ini akhirnya bisa tembus, bisa runtuh akibat intervensi maupun juga karena keterlibatan aktor-aktor di luar wilayah Banten. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa dalam konteks politik biasanya kan akan memunculkan satu hal yang itu bisa menguntungkan sekaligus juga bisa melemahkan. Nah, kita ketahui bahwa Pilkada Banten akhirnya itu dimenangkan oleh Pak Andra Soni dan Pak Dimyati Natakusuma. Nah, ini juga relate di mana kalau teman-teman lihat ketika kita kan reformasi 1998, tapi kemudian juga pada saat yang sama kita menerapkan sistem pemerintah daerah atau lahirnya desentralisasi. Nah, alih-alih reformasi politik 98 bergulir dan desentralisasi menjadi satu sistem di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah yang dinilai akan menjadi obat atas praktik kekuasaan otoritarianisme Orde Baru, justru semakin banyak menimbulkan apa yang disebut oleh John Seidel ini lokal bosisme atau juga lokal instrumen, orang kuat lokal atau bos-bos di tingkat lokal atau yang populer kita sebut sebagai dinasti politik. Nah, tentu saja hal ini semakin terlihat ketika reformasi politik bergulir. Karena apa? Karena zamannya Orde Baru itu kekuasaan dan pengambilan keputusan apapun sudah ditentukan di pemerintah pusat di Jakarta. Artinya aktor-aktor lama di masa lampau ini tidak mampu sebebas hari ini. Kenapa tidak bebas? Karena kan dibatasi ya. Kan hanya ada 2 partai dan 1 golongan pada saat itu. Nah, sedangkan ketika reformasi politik bergulir memunculkan partai-partai politik baru, kemudian parlemen yang dipilih oleh siapa? Oleh publik secara langsung pertama kali tahun berapa? Tahun 2005. Nah, dengan demikian berarti kehadiran partai politik dan juga kehadiran parlemen serta medium-medium lainnya ini menjadi semacam wahana ataupun menjadi jembatan baru bagi aktor-aktor lama yang melakukan adaptasi politik agar mereka tetap bertahan di dalam kekuasaan. Kita kan pada 98 tuh kita lihat aksi-aksi unjuk rasa untuk menentang menjatuhkan kekuasaan politik Orde Baru bersama kroni-kroninya. Tapi justru dengan adanya reformasi dan desentralisasi yang sudah kita lakukan hari ini terlihat sekali bahwa telah lahir banyak aktor-aktor di tingkat lokal atau bosisme lokal, orang kuat lokal atau kita sebut sebagai dinasti politik. Nah, jadi dalam konteks ini tentu saja keluarga politik di tingkat lokal itu akan berupaya mempertahankan kekuasaan politiknya, terutama dalam konteks Banten kan sangat kentara sekali, apalagi kalau saya baca di berbagai penelitian menunjukkan Banten seringkali menjadi preferensi utama atas hadirnya dinasti-dinasti politik begitu. Terutama mungkin teman-teman juga bisa melihat praktik-praktik kekuasaan di tingkat lokal di Provinsi Banten baik dari aspek provinsi maupun juga dari tingkat kabupaten atau kota. Nah, jadi dalam konteks ini terlihat juga sebetulnya pergeseran kekuasaan dari keluarga politik A terhadap keluarga politik B, di mana sebelumnya kita kan Pilkada Banten 2006 kalau tidak salah ya, di Pilkada Banten tuh. Kalau sekarang sampai 2023 kan Pak Wahidin dan Pak Andika menjabat, ada keterwakilan keluarga besar Bu Ratu Attosia. Nah, dalam konteks ini terlihat sekali bahwa kekuasaan eksekutif di Banten itu selalu dipegang oleh keluarga Bu Atut ya, di mana Bu Atut pernah menjadi wakil gubernur, menjadi gubernur, kemudian dilanjutkan oleh siapa? Oleh putranya dan lain sebagainya. Jadi pertarungan di Pilkada Banten 2024 itu kemarin mengalienasi keluarga Bu Atut dalam pemilihan gubernur Banten di eksekutif, artinya absen selama 5 tahun mendatang dari 2024 sampai 2029, tapi juga melahirkan aktor politik baru yang sudah memiliki wilayah teritori politik seperti di Pandeglang itu Pak Dimyati Natakusuma. Nah, jadi bagaimana pandangan teman-teman mengenai kekalahan yang dialami oleh Ibu Airin dan Pak Ade di Pilkada Banten 2024 yang lalu? Karena berdasarkan survei yang sudah ada, ini Bu Airin dan Pak Ade akan memenangkan pertarungan, tapi
tapi secara realitas justru ini bersifat kontradiktif. Nah, bagaimana pandangan teman-teman? Silakan berikan catatan, komentar, kita diskusi. Mohon maaf apabila ada tutur kata, perilaku, dan berbagai hal yang saya sampaikan. Saya tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.